Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu masa, ketika dunia masih diperintah oleh raja-raja sombong yang mengaku Tuhan, hiduplah sekelompok manusia di bumi Yaman, tepatnya di kota Najran, selatan Jazirah Arab. Tahun itu 520 Masehi, abad ke-6, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Sebuah masa ketika iman tidak hanya diuji dengan hinaan atau fitnah, tapi dengan api yang menyala-nyala. Inilah kisah nyata tentang mereka yang dibakar hidup-hidup hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Di kota Najran, wilayah Yaman masa itu, berkuasalah seorang raja bernama Dhu Nuwas. Ia adalah raja terakhir dari dinasti Himyar yang menganut agama Yahudi. Namun keyakinannya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kesombongannya. Ia memaksa seluruh rakyat untuk mengikuti agamanya. Siapapun yang memilih beriman kepada Allah yang Esa dianggap musuh. Dan musuh harus dihukum mati. Di tengah kegelapan itu, lahirlah sebuah cahaya dalam bentuk seorang anak laki-laki. Ia dikirim ke istana untuk belajar sihir dan ilmu hitam dari tukang sihir kerajaan. Namun, dalam perjalanannya, ia bertemu seorang rahib, seorang alim yang bersembunyi dan tetap beriman kepada Allah. Sang anak pun mulai belajar dari rahib itu. Hingga pada suatu hari, sang anak menghadapi ujian besar. Seekor binatang besar menghalangi jalan orang-orang. Ia mengambil batu kecil, berdoa, "Ya Allah, jika agama rahib ini adalah benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku." Dan lemparannya membunuh binatang itu di hadapan semua orang. Orang-orang takjub. Sang anak menjadi terkenal. Ia dikenal sebagai penyembuh dan pembuat mukjizat. Namun ketenarannya membuat sang raja mulai curiga. Raja memanggil anak itu, interogasi, siksaan, pemaksaan. Namun sang anak menolak mengingkari imannya. Raja memerintahkan tentaranya untuk membunuh anak itu secara diam-diam. Mereka lempar dari tebing, tapi Allah selamatkan. Mereka tenggelamkan di laut, tapi ia kembali hidup-hidup. Akhirnya, anak itu sendiri yang memberi petunjuk untuk kematiannya. Kumpulkan semua rakyat di satu tempat. Ikat aku, ambil panahku, dan bunuh aku dengan menyebut, dengan nama Allah, Tuhan anak ini. Raja pun melakukannya. Di hadapan rakyat, ia membacakan kalimat itu. Lalu memanah kepala sang anak. Dan anak itu wafat. Tapi yang terjadi setelahnya mengubah sejarah. Seluruh rakyat Najran menyaksikan mukjizat itu. Dan mereka semua beriman kepada Allah. Raja murka, panik. Lalu ia memerintahkan para tentaranya untuk menggali parit besar di tengah kota. Yang kemudian diisi dengan api menyala-nyala. Orang-orang yang beriman dilempah ke dalam parit api itu. Satu persatu. Mereka tidak menjerit ketakutan. Mereka melompat ke dalam dengan senyuman dan kalimat tauhid. Hingga datang seorang ibu yang menggendong bayinya. Ia sempat ragu. Namun Allah berikan keajaiban. Bayinya bicara, "Ibu, bersabarlah. Engkau di atas kebenaran." Dan sang ibu pun melompat ke dalam api bersama anaknya dengan keimanan yang utuh. Kisah ini bukan dongeng. Ia diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Binasalah orang-orang yang menggali parit Ukhdud yang berapi-api penuh bahan bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya dan menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa mereka, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji. Surat Al-Buruj ayat 4-8. Mereka dibakar hidup-hidup, tapi mereka hidup dalam catatan langit. Mereka mati, tapi mereka dihidupkan dalam surga yang dijanjikan. Hari ini, kita tak hidup di zaman Raja Tiran, tapi setiap hari
kita diuji dengan pilihan yang sama. Tetap jujur atau mengikuti arus dusta? Tetap sholat atau menunda-nunda? Tetap taat meski dunia mengolok kita. Ashabul Ukhdud menunjukkan bahwa iman bukan sekedar keyakinan, tapi pengorbanan. Dan mereka telah memilih dibakar tubuhnya demi menyelamatkan jiwanya. Semoga kisah ini menambah iman dan keteguhan hati kita. Jika bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke sahabatmu, dan subscribe untuk kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.